Saudaraku, perjalanan yang kita tempuh tidak mudah, penuh dengan pergumulan hidup. Perjuangan untuk tetap bisa bertahan dalam segala kondisi menghantar bangsa kita memasuki usia 75 tahun. Namun, di atas semua itu, Tuhanlah Sang Pemilik semesta. Dialah yang memelihara kehidupan manusia dari dulu, kini, dan selamanya. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya. Dengan berdiri dan memuji namanya. Dari PKJ 14 ayat pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan saudara juga. Setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita mensyukurinya? Apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup kita? Jika kita beriman pada kasih-Nya, marilah kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan namanya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak
Saudaraku, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Silakan berdiri. Kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ke-23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah mengampuni kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, di rumah atau dimanapun saudara berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu, kami masih dapat bersekutu, beribadah minggu dengan penuh sukacita. Meski kami masih harus menyelenggarakan ibadah di rumah, namun semua itu tidak mengurangi rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Bapa kami Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menghantar bangsa kami memasuki usia kemerdekaan yang ke-75. 75 tahun adalah usia yang cukup panjang untuk bangsa kami berproses dari merdeka menuju bangsa yang utuh, mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Mampukan kami anak-anak-Mu rakyat Indonesia, mampu untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini menuju bangsa yang merdeka secara utuh. Mampukan para pemimpin kami saat ini mengemban cita-cita itu dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Terlebih pada saat ini, bangsa kami Indonesia masih mengalami cobaan karena pandemi COVID-19. Mampukan kami seluruh elemen bangsa ini bersatu padu, bekerja keras untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di saat ini kami umat-Mu seluruh rakyat Indonesia sedang berproses untuk memasuki pola hidup adaptasi kebiasaan baru. Mampukan kami semua bisa saling menjaga satu sama lain, mendisiplinkan diri untuk selalu berpola hidup sehat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, menuju tatanan kehidupan yang baru. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada kami, bawalah bangsa kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berpalinglah kepada bangsa kami, dan kasihilah bangsa kami. Lapangkanlah hati bangsa kami yang sesak, dan keluarkanlah bangsa kami dari pandemi ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi. Ada sebagian gereja-Mu yang sudah mulai melakukan ibadah secara bersekutu. Namun juga masih banyak gereja-Mu yang masih harus beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah terkhusus gereja kami, GKJ Karangalit, yang sampai saat ini masih melakukan ibadah di rumah. Berkatilah kehidupan gereja kami, ya Tuhan, agar di masa pandemi ini gereja kami tetap dapat mewartakan jalan keselamatan Allah di tengah-tengah masyarakat. Berkati pula gereja kami, agar bisa menjadi gereja yang peduli dan berempati kepada sekeliling kami. Gereja yang senantiasa melakukan kasih kepada siapapun di sekeliling kami. Bapa kami juga berdoa kepada segenap umat-Mu
di GKJ Karangalit, dari yang anak-anak sampai yang sudah atiuswo. Di masa pandemi ini, begitu banyak pola hidup kami yang terganggu. Yang bersekolah harus belajar dari rumah. Yang harus berwirausaha harus lebih keras bekerja demi menyambung hidup. Bahkan ada pula sebagian umatmu yang harus dirumahkan dari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami hanya bisa berseru dan berharap kepada Engkau menolong umatmu ini. Kepada umatmu yang sudah atiuswo, kami juga mohon berkat-Mu agar di masa pandemi ini para atiuswo tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pula kepada umat-Mu yang sedang sakit dan menghadapi berbagai pergumulan hidup, kiranya Engkau memberkati, memulihkan dan menyembuhkan. Kiranya Engkau mendengar teriakan mereka meminta tolong. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih. Kami sadar masih banyak yang harus menjadi permohonan dan keluh kesah kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang melampaui akal budi kami, sehingga Engkau lebih mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima safaan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan menyegarkan iman kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Demikian Bapa seru doa dan permohonan kami. Berilah telinga kepada perkataan kami, ya Bapa. Indahkanlah keluh kesah kami. Perhatikanlah teriakan kami minta tolong. Ya Raja kami dan Allah kami, sebab kepadamu-lah kami berdoa. Dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai 20 yang demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan
firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saudara, apakah Yesus itu adalah nabi atau dia adalah rasul atau dia hamba? Di sini kan ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Ya, mungkin dia adalah Yohanes Pembaptis, atau mungkin dia adalah Elia, atau mungkin dia adalah Yeremia atau salah seorang nabi. Apakah dia nabi? Ataukah dia rasul? Atau dia hamba? Nah, mungkin saudara akan mengatakan, oh dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, karena saudara baru saja mendengar pernyataan Petrus. Dan kalau saudara mengatakan demikian, berarti bukan saudara yang mengatakan, tapi Allah Bapa yang mengatakan itu di dalam saudara. Tapi saya mau mengatakan di sini memang sebenarnya Yesus itu juga adalah seorang nabi. Karena dia memberitakan Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus adalah seorang rasul, karena rasul itu artinya utusan. Dan berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Dan Yesus adalah seorang hamba. Ketika jemaat mula-mula berdoa, memohon penyertaan Tuhan, mereka menyebut Yesus sebagai hamba Allah. Dan ternyata memang benar-benar Tuhan menyatakan dirinya. Jadi semua itu benar juga. Tapi persoalannya adalah itu tidak cukup. Itulah sebabnya butuh anugerah yang lebih besar. Campur tangan, pewahyuan, pengertian dari Allah kepada manusia untuk orang bisa menangkap bahwa Yesus bukan cuma seorang nabi, bukan cuma seorang hamba Allah, tapi dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Memang tidak semua orang mengerti artinya Mesias. Mesias atau Masih, Al-Masih, itu sebenarnya itu berarti Kristus. Lalu Kristus artinya apa? Kristus artinya yang diurapi. Ya, tentu itu adalah pengertian secara etimologis, secara langsung. Tetapi pengertian sesungguhnya adalah Raja Penyelamat. Jadi contohnya kalau di dalam tradisi Jawa, ketika ada seorang pemimpin yang bisa menolong, melepaskan dari situasi krisis yang berkepanjangan, ini sering dikatakan sebagai Ratu Adil. Apalagi ketika dalam keadaan terjajah, yang bisa membebaskan dari penjajahan, itu adalah seorang Mesias. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian dari Mesias. Nah, anak Allah itu juga punya pengertian yang hampir sama. Anak Allah adalah wakil dari Allah di dalam dunia ini yang memerintah secara rohani, yang memberikan petunjuk untuk diikuti agar manusia dapat hidup selaras dengan kehendak Allah. Oleh karena itu menjadi sangat penting ketika Simon Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lebih-lebih Petrus mengatakan anak Allah yang
hidup. Karena selama ini yang namanya anak Allah, apakah itu Daud, apakah itu Salomo, apakah itu Adam, orang-orang yang mewakili Allah ternyata mereka mati. Tetapi Yesus bukan hanya mati, Yesus juga mati, tetapi dia hidup, dia bangkit, dan dia memberikan hidupnya untuk semua orang agar bisa hidup. Ciri khas kehidupan yang diberikan oleh Yesus ini membedakan dia dengan Al-Masih yang lain. Karena dikatakan anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah kita selamat itu karena anugerah Allah atau karena keaktifan kita? Karena hidup kita yang berbuat. Nah, ini kemudian pertanyaan yang klasik ya. Sudah kerap kita diskusikan bahkan di dalam pembelajaran Alkitab. Jawabannya ya kembali lagi, itu adalah anugerah Allah semata, sola gratia. Tapi anugerah Allah itu kita terima tidak? Persoalannya adalah penerimaannya ini harus aktif. Contoh, kira-kira bangsa Indonesia, dia bangsa yang tidak dalam keadaan terjajah. Karena penjajahnya Jepang sudah pergi, sudah kalah perang. Apakah otomatis dia merdeka? Tidak kan? Kalau dia tidak memproklamasikan kemerdekaan, tidak mempertahankan kemerdekaan, tidak memperjuangkan mengisi kemerdekaan, maka kemerdekaan itu tidak ada wujudnya. Sama anugerah Allah itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Kalau tidak disambut secara aktif dengan menaati segala tujuan dari kemerdekaan itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita sudah memiliki dasar Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu adalah tujuan yang menjiwai semua aspek kehidupan berbangsa kita. Sehingga kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Karena anugerah Allah itu harus dilihat di dalam jati diri Allah sendiri. Kita mengenal Allah sebagai Allah penyelamat. Kita mengenal Yesus juga sebagai Mesias, sebagai Raja Penyelamat. Selain Raja Penyelamat, saudara pernah mendengar istilah apa tentang Yesus? Raja apa? Raja apa? Bukan Raja Guguk ya. Raja Damai. Nah, kalau sudah mulai masalah damai, agak bingung juga kan Yesus mengatakan, aku tidak datang untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya pertentangan. Nah, sebenarnya itu bukan satu hal yang harus menyusahkan, harus dibingungkan. Karena konteksnya adalah di dalam orang memutuskan segala sesuatu itu harus keputusan yang sendiri. Tidak bisa kemudian orang ikut keselamatan orang lain. Itu pedangnya di situ. Tetapi karya penyelamatan Allah adalah karya pendamaian, rekonsiliasi. Tanpa rekonsiliasi, tanpa pendamaian, tidak terjadi anugerah Allah itu. Sama dengan kemerdekaan Indonesia. Dikatakan bahwa oleh karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, itu adalah anugerahnya, rahmatnya. Tapi rahmatnya itu diterima dengan sikap yang damai. Kok bisa begitu? Katanya kalau yang namanya
disuruh memilih antara perdamaian dan kemerdekaan, bangsa Indonesia memilih kemerdekaan. Lebih berharga kemerdekaan daripada perdamaian. Tapi apakah bisa tanpa sebuah perdamaian, tanpa sebuah kebersamaan, persaudaraan, kita mendapatkan kemerdekaan? Puluhan tahun, bahkan sekian ratus tahun dalam keadaan terjajah, ternyata bangsa-bangsa di Indonesia tidak pernah bisa merdeka dengan berjuang sendiri-sendiri. Baru sejak Sumpah Pemuda, ketika semua meletakkan perbedaan suku, etnis, meletakkan perbedaan agama, meletakkan perbedaan politik di dalam satu pengakuan akan hak yang sama untuk merdeka, maka perjuangan dilakukan bersama-sama. Dan itulah sebabnya maka kita katakan kemerdekaan itu adalah anugerah yang kita sambut dengan aktif, dengan tindakan. Tidak hanya dengan pengakuan proklamasi kemerdekaan, tapi juga dengan tindakan kreatif. Nah, tindakan-tindakan kreatif ini banyak dilakukan pada 17 Agustus 45. Ketika terjadi gejolak, apakah kita harus menunggu, apa harus sekarang? Para pemuda memandang bahwa ini adalah kesempatan, maka cepat-cepat dilakukan kemerdekaan, diproklamasikan. Nah, kemudian baru undang-undangnya besok. Itu aneh sebenarnya, tetapi itu adalah sebuah upaya kreatif. Dan upaya kreatif terus terjadi dalam saat ada agresi. Antara kemampuan diplomasi Indonesia dengan kemampuan kita bertempur dengan gerilya, semua menggunakan satu cara-cara yang kreatif. Dan kreatif ini tetap terus dipakai dan dibutuhkan di dalam kehidupan bangsa yang merdeka ini. Ketika ada ancaman pecah belah lagi, merusak perdamaian, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang hendak memecah belahkan, kita harus lebih dan lebih lagi kreatif dalam zaman sekarang, dalam zaman kekinian, dalam zaman digital. Kita harus lebih kreatif lagi dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah contoh peristiwa bagaimana anak-anak Tuhan memperjuangkan dengan caranya sendiri, tetapi dengan ketaatan kepada Tuhan. Tentu masih ingat di benak saudara-saudara yang mendengarkan khotbah beberapa tahun yang silam, ketika di Sulawesi Utara terjadi gempa bumi yang luar biasa, yang meluluh lantakkan. Dan di situ landasan bandara itu pun juga bergelombang dan hancur oleh gempa bumi. Nah, pesawat yang terakhir lepas landas itu dikendalikan oleh seorang pilot yang adalah anak Tuhan, yang diperintahkan oleh Roh Kudus di dalam hatinya untuk segera berangkat walaupun jamnya belum tiba. Resikonya ada enggak? Ada. Dia bisa dikenakan sanksi, dia bisa dihukum, dia bisa kehilangan masa depan. Tapi roh Tuhan di dalam hatinya itu lebih kuat daripada segala pikirannya sendiri. Berangkat sekarang, dia berangkat. Seandainya dia terlambat 1 menit saja, sudah habis, termasuk seluruh penumpangnya. Di sisi lain, dia dikawal oleh seorang penjaga menara pengawas bandara, yang adalah anak Tuhan juga, yang sama setianya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus, tetapi dia juga taat kepada Yesus. Dan ketika dia tidak ada suara di dalam telinganya, tetapi dalam pikirannya, dalam hatinya, ia tahu bahwa dia harus memperjuangkan orang-orang yang sampai lepas landas, walaupun resiko orang-orang sudah berteriak agar ia turun, tapi ia tidak mempertaruhkan nasib dari para penumpang pesawat yang terakhir
sampai lepas landas dan menara itu runtuh, dia pun gugur. Yang satunya selamat, yang satunya tewas. Tapi semuanya adalah pahlawan. Semuanya adalah orang yang merespon anugerah Allah. Semuanya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kemerdekaan itu terus-menerus diperjuangkan. Terakhir saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di masa Orde Baru. Saya biasa bersuara lantang di bermacam-macam forum, termasuk kalangan mahasiswa Gajah Mada, memperjuangkan tentang demokrasi, memperjuangkan tentang kemerdekaan yang hakiki. Dan saya mendapatkan aplaus hampir selalu memenuhi seluruh ruangan itu ketika saya membaca puisi. Tetapi sekali saya pernah tenggelam ketika saya membaca puisi bersama-sama dengan seorang sahabat yang lain. Namanya adalah Butet Kertarajasa. Ya, kalau saudara tahu tentang sentilan-sentilun itu ya. Nah, saya kemarin kebetulan melihat channel YouTube-nya Ade Armando wawancara dengan Butet. Memang rupanya dia tetap berjuang. Pada waktu zaman Orde Baru, dia banyak meniru suara presiden, suara pemimpin untuk menyatakan kritik sosial tanpa bisa dipersalahkan, menggunakan segala cara kreatif, cara seniman, supaya orang sadar tanpa bisa dia dipersalahkan secara hukum. Polisi yang menangkap dia juga nggak bisa karena nggak punya salah. Dan dia hanya meniru saja, tapi dia menyindir sebenarnya. Tetapi sekarang ia tidak pernah menyindir presiden, dia tidak pernah menirukan suara presiden dalam bentuk yang sarkastis atau yang sinis begitu. Tetapi memang dia ada beberapa hal yang tidak setuju, tapi karena dia melihat luar biasa perjuangan bangsa kita dengan kepemimpinan yang kita miliki sekarang, maka dia terus mendukung dan memperjuangkan nasib para seniman. Bukan seniman seperti dia, seniman panggung saja, tetapi juga seniman lukis, seniman kriya dan sebagainya yang terpuruk akibat pandemi ini. Terpuruk akibat terlantarnya di masa-masa yang lalu. Lalu mulai pemerintah menggelontorkan berbagai macam program-program menopang secara konkret karena ia masuk berperan mengisi kemerdekaan secara kreatif dengan cara yang cerdas, dengan cara yang bermoral, dengan hatinya Tuhan. Dia menyatakan samatan dari Tuhan kepada orang lain dengan gaya senimannya dia. Gaya senimannya saya nggak cocok sih, kadang-kadang misuh-misuh juga. Tetapi itu sebuah ungkapan bahasa saja sebenarnya. Bahasa-bahasa yang memang dia menyatakan betul-betul keakraban atau kepedulian pada permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita masing-masing dipanggil secara kreatif dalam masa sekarang ini, di masa kemerdekaan ini, untuk mengisinya dengan menyambut anugerah rahmat Allah itu secara kreatif, dengan bertindak. Tidak ada pengikut Tuhan yang hanya diam di tempat, tidak berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Apakah namanya pengikut kalau dia, saya pengikut Tuhan Yesus tapi saya diam saja? Tidak kan? Apakah kita merdeka kalau merdeka tapi kita tidak pernah mau untuk membela perjuangan? Apakah bangsa Indonesia akan merdeka kalau demikian? Tidak. Anugerah Allah itu disambut dengan cara partisipasi yang kreatif. Tindakan-tindakan sesuai dengan kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita, gereja kita, dan setiap lingkungan kita
di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak sendiri, karena anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita dasari firman-Nya yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama dan sudah kami terima bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan terlebih daripada itu, boleh menjadi suluh di dalam kami menapak hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa doa syukur kami. Dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa Bapa kami.
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera, sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Syukur kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap bersaksi. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi 346A, bait pertama dan kedua, Tetunggo lan Makaryo.